Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sandika, NIM E103221055 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai problematika politik dan pemerintahan. Sejak ditetapkannya status pandemi yang disebut dengan COVID-19 oleh WHO pada 11 Maret 2020, berdampak pada perubahan segala tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Tak terkecuali masyarakat Indonesia, COVID-19 telah mengubah kebiasaan dan perilaku masyarakat, termasuk di dalamnya dari segi politik. Pandemi telah menciptakan regulasi-regulasi baru dan cara berpikir yang baru pula bagi pemerintahan serta masyarakat di tingkat nasional maupun internasional. Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan cacat demokrasi. Segala problematika yang dihadang masih tetap sama. Hal ini dibuktikan dengan beberapa fenomena terakhir yang mengkonfirmasi hal itu. Pertama, kontroversi kebijakan pemerintah yang dinilai menguntungkan kaum elit tertentu. Misalnya dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengeluarkan 3 kebijakan yang ramai disoroti dan dikritisi oleh masyarakat, yakni revisi Undang-Undang KPK atau di kalangan pegiat demokrasi dikenal sebagai Undang-Undang Pelemahan KPK RUU KUHP yang membuka peluang inventaris kepentingan negara dalam ranah private, dan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dalam banyak aspeknya lebih memberikan keuntungan kepada pihak kaum pebisnis besar atau investor ketimbang pekerja atau buruh. Kebijakan-kebijakan tersebut telah memicu ribuan buruh dan mahasiswa turun ke jalan. Namun hasilnya tidak ada. Baik DPR maupun pemerintah masih tetap dengan pendiriannya untuk menetapkan dan mengesahkan undang-undang tersebut. Yang kedua, ada sikap aparatur negara yang cenderung acuh dan lamban. Hal ini terkonfirmasi dari bagaimana sikap DPR yang tampak tidak terusik dengan kelambanan respon pemerintah pusat sejak merebaknya COVID-19. Beberapa kali kebijakan yang dicetuskan cenderung membingungkan masyarakat. Bahkan pemberian bantuan sosial yang harusnya masyarakat mendapat layanan terbaik, DPR masih tampak tak bergeming. Padahal masyarakat banyak masalah yang timbul. Ketiga, yaitu munculnya tikus berdasi di kalangan wakil rakyat di tengah kesulitan ekonomi masyarakat yang luas. Kasus suap menyeret mantan Menteri Sosial yaitu Juliari Batubara. Di tengah tercekiknya masyarakat akan pertumbuhan ekonomi, terdapat oknum pejabat yang meraup keuntungan dan sangat disayangkan bantuan seharusnya diterima masyarakat dengan layak harusnya dimanfaatkan guna mendapatkan pundi rupiah oleh oknum pejabat negara. Keempat, penegakan hukum yang tebang pilih. Kedekatan dengan rezim akan membawa keuntungan tersendiri dalam dunia hukum. Pendidikan politik mengajarkan para generasi muda untuk mampu mengembangkan semua bakat dan kemampuannya yang dirancang sedemikian rupa agar mereka dapat mengaktualisasikan diri dengan ikut serta berpartisipasi secara aktif dalam bidang politik. Dengan berbagai fakta dan situasi politik dari pemerintah di atas tambah dengan ekosistem politik, pada masa pandemi tentu saja terlihat bahwa esensi politik tidak mengarah pada peningkatan demokrasi, melainkan lebih pada sebuah sikap anti-kritik, birokrasi yang sentralisasi, restriksi, dan peluang penguatan oligarki. Oleh karenanya, terobosan politik yang berarti harus segera dilaksanakan atau direalisasikan untuk memberantas segala problematika hingga kini masih mengalir terjadi. Menggiat pendidikan politik dan demokrasi. Usaha penggiatan demokrasi tidak semata-mata dilakukan tanpa adanya dasar yang jelas. Penguatan pendidikan politik kewarganegaraan dinilai mampu mendorong kuatnya pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Sayangnya masih banyak kalangan masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami makna dari pendidikan politik. Pendidikan politik adalah pendidikan dan membina warga negara
untuk memahami, mencintai, dan rasa keterkaitan diri yang terhadap bangsa, negara, dan seluruh perangkat dari sistem maupun kelembagaan yang ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.